Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM E2010662. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Telah disampaikan mengenai perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, dan juga jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hukum yang mengatur antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara. Pemerintah mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika melakukan tindakan hukum sebagai wakil dari badan hukum publik, maka tunduk pada ketentuan hukum perdata. Sedangkan ketika melakukan tindakan sebagai pejabat, tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara. Ada 3 perbuatan pemerintahan, yakni 1. Membuat perundang-undangan, yang kedua menerbitkan ketetapan, yang ketiga perbuatan pemerintah dalam keperdataan. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai penguasa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila 1. Penguasa melakukan perbuatan bersumber pada hukum perdata serta melanggar ketentuan tersebut. 2. Penguasa melakukan perbuatan bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 perbuatan pemerintahan yang telah dijelaskan, melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan atau welfare state, pemerintahan juga mengenal kewenangan Fresh Emerson. Telah dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum dalam bidang perdata. Berkenaan dengan apakah negara dapat digugat di depan hakim. Ada beberapa pendapat para ahli, yakni pendapat Sudargo Gautama, R. Cranenburg, Jesper P.J. Petak, dan Philippus M. Hajon. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tersebut adalah kedudukan hukum pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Inilah wujud dari pelaksanaan prinsip equality before the law dalam hukum administrasi negara sebagai salah satu unsur negara hukum. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai perlindungan hukum dalam bidang publik. Ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat. Yang pertama yaitu 1. Perlindungan hukum preventif. Artinya, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintahan dinyatakan definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua yaitu perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Sajaran Basah, perlindungan hukum yang diberikan merupakan condition sine qua non dalam menegakkan hukum dan merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum tersebut meliputi direktif, integratif, stabilitatif, preventif, dan juga korektif. Mungkin hanya itu saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.